Oke, halo guys. Jadi saya baru aja beli mobil ya, sebuah R3 GL Matic yang KM-nya tinggi banget guys, hampir 200.000 ya. Ini mobilnya. Nah, kita akan kepoin dengan KM setinggi ini, kira-kira kondisinya separah apa sih? Check it out. Oke guys, ini dia mobilnya. Sebuah Suzuki R3 tipe GL Matic tahun 2014 ya. Kilometernya 200.000 kurang goceng ya. Jadi memang ini mobil sudah jalan jauh. Nah, kita akan kepoin kondisinya guys. Yang pertama adalah pada bagian luar ya, eksterior. Nah, untuk bodi sih kayaknya masih normal-normal aja ya, nggak parah ya. Nah, ini mobil kondisinya dia taruh di garasi. Emang dia nggak ada atapnya guys, jadi mobil tiap hari dijemur. Nah, yang mulai ketara adalah pada bagian lampu ya. Dia agak kuning di sini nih. Tapi hebatnya di bagian-bagian bawah masih normal ya. Yang artinya ini masih bisa dipoles sih, masih bagus juga. Nah, untuk berikutnya adalah fog lamp. Dan ini masalah yang sangat biasa di R3. Entah kenapa dia punya fog lamp pasti warnanya kayak gitu tuh, bluak ya, butek. Ini paling solusinya dipoles, tapi nanti nggak lama sih biasanya bakalan ya gini lagi. Ini lampunya guys, sama ya. Nah, untuk cat ini cat asli ya, jadi belum ada repaint, masih orisinil. Jadi orangnya lumayan apik, dia nggak pernah nyerempet. Tuh, so far cat masih bagus sih, masih kaleng. Ini atapnya guys. Jadi untuk cat, dia punya mutunya bagus. Setelah lama dipakai, dijemur, nggak ada masalah ya, dia nggak ngelupas atau apapun. Oke, lalu pada bagian dia punya karet ya, aman sih, nggak ada masalah. Tuh, sampai sini semua masih aman. Lalu untuk lampu belakang pun juga biasa aja sih. Dia nggak ada apapun ya, jadi nggak nggak belel ataupun dia juga nggak jadi butek seperti ini. Nah, untuk kondisi luar sih kalau saya bilang ini mobil nggak ketahuan ya. Jadi kalau dari luar sih sama aja kayak R3 yang low KM. Cuma mungkin kalau dia kondisi bagus atau low KM, biasanya lampunya bening. Kita akan coba kepoin pada bagian mesin. Bentar. Hup. Oh ya, ini kilometernya. Tuh guys, kilometernya ya. Kita coba kepoin mesinnya. Sebentar. Dulu ya. Oke, sekarang pada bagian mesin guys. Dengan KM setinggi itu, kira-kira mesinnya gimana ya? Siap-siap. 1, 2, 3. Hap. Mesinnya ya gini-gini aja sih. Ya, bisa terlihat ya. Mesinnya kayak gini. Kalau saya bilang sih ini normal ya. Memang ada bocor oli di sini nih. Tapi hanya bocor-bocor yang belum netes nih, hanya bocor-bocor yang hanya basah-basah dikit. Jadi agak-agak kelihatan, tapi selebihnya tuh ya. Ya ini sih nggak parah-parah banget sih. Yang artinya KM 200.000 begini masih oke. Dan ini suara mesinnya guys tuh, masih suara-suara normal. Ya, AC juga normal, dingin. Ini lagi di parkiran mall ya, sorry. ada security tadi. Ini AC dingin normal, nggak ada masalah. Kaki-kaki nanti kita akan coba jalan. Oke lah, untuk mesin ini masih oke. Nah, kita coba ngolong ya, seperti apa sih kondisi di bawah. Bentar. Nah, surprisingly untuk pada bagian bawah juga masih kering ya. Ya oke lah. Untuk mobil capek 200.000 ini masih bagus. Yang arti kalau kawan-kawan punya R3 yang low KM, santuy aja guys. Ini kondisi capek aja masih aman. Yang penting perawatan ganti oli dan juga oli Matic ya. Nah, sekarang kita akan kepoin bagian interior. Nah, untuk jok dia disarung ya. Sorry, ada radio akan
ngeri kena copyright sebentar. Oke guys, kita akan coba cek pada bagian interior ya. Interior ya begini sih, memang ya ini hal-hal biasa, common ya, kotor, masih dibersihin. Tapi untuk bahan-bahannya ini so far so good sih. Untuk mobil yang udah sering kejemur, begini sih masih fine banget ya. Nah ini interior guys. Interiornya jok di sarung ya, jadi memang kalau dibuka mungkin akan bagus banget. Oke lah. Oke, sekarang pada bagian depan, sorry. Nah, kita akan kepoin pada bagian driver. Oke, nah untuk dashboardnya pun tidak ada hal-hal yang gimana ya. Ini masih bagus semua nih warnanya. Kan biasanya kalau mobil-mobil tua tuh dia kena matahari dia jadi kuning. Ini enggak sih, masih bagus semua. Ya, sampai bahannya juga bagus. Road tripnya masih bagus semua. Juga masih bagus. Nggak ada masalah. Nah, ini hal yang common kalau mobil capek itu ciri khasnya ada di sini. Ini dia setir. Nah, ini setirnya guys. Ini faktor umur atau juga kadang-kadang ada pengemudi ya yang tangannya tuh keringetan. Nah, ini bikin kemakan pada bagian setir. Lalu hal yang biasa muncul itu pada bagian ini nih, transmisi ya. Tuh dia mengkilap. Ini kita akan coba zoom. Tuh. Dia kan kalau bagus dia nggak gini, dia harusnya ada ini guys, ada kayak gini ya. Nah ini enggak, ini bener-bener yang mengkilap gini guys. Dan juga rem tangan juga udah mulai mengkilap sih. Oke, lalu untuk atap ya. Nah nih atap ini tergantung dari orangnya guys. Jadi kalau orang yang nggak ngerokok biasanya bersih, tapi kalau ngerokok biasanya akan muncul kayak gini nih. Ini hal common ya. Jadi dia ada kayak abu-abu gitu. Sorry, gelap banget. Nah ini dia. Tapi selama kawan-kawan nggak ngerokok sih ini akan jarang. Nah ini juga nih sama nih. Nah ini tinggal dibersihin, bisa di salon sih. Cuman agak ganggu aja ya. Oke lah. Nah, tadi kita udah coba cek pada bagian luar ya sama interior. Sekarang gimana dengan rasa berkendaranya? Apakah masih oke atau nggak oke banget? Ini KM guys tuh, 195.000. Yuk, check it out. Oke guys, kita lagi coba jalan Suzuki R3 tipe Gearmatic tahun 2014 ya. Yang kilometernya lumayan jauh ya, sudah hampir 200.000. Nah, untuk pertama yang terasa memang pada bagian kaki-kaki sudah mulai ada bunyi-bunyi sih pada bagian depan. Tapi bunyi yang masih wajar. Jadi mungkin kalau feeling saya ya mungkin bisa juga nih gejala rekstir, atau bisa juga busing-busing sudah mulai pada aus. Tapi untuk pembawaannya masih stabil sih, dia nggak goyang, masih enak ya. Oke, lalu yang kedua, ini terasa pada bagian kaki-kaki ya, yaitu adalah pada bagian bearing atau kelahar. Jadi bearingnya sudah mulai agak dengung. Jadi kalau kawan-kawan lari di lari 60 ya, itu terasa tuh. Ini saya coba gas, nah itu ada bunyi-bunyi gerungan ya. Jadi kalau di R3 yang masih fresh, ini nggak akan bunyi gini. Jadi mungkin kawan-kawan mesti prepare untuk beli bearing atau kelahar pada bagian depan. Lalu untuk shock sih so far so good ya. Ini shock breakernya masih enak, nggak ada masalah. Mesin juga oke, mesin enak, nggak ada masalah. Untuk matic dia halus. Memang yang terasa kalau di compare sama R3 yang low kilometer adalah untuk akselerasinya ya. Untuk R3 yang sudah tinggi kilometernya, ini terasa tenaganya agak kurang, untuk kurang responsif ya. Jadi kalau digeber itu rasanya tenaganya agak santuy. Jadi nggak kayak di R3 yang masih fresh itu dibejek langsung mental. Ini masih santai banget nih. Tuh, iya, dia halus sekali. Nah untuk maticnya, ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama mungkin mesti ganti oli matic. Atau yang kedua memang faktor usia. Jadi memang untuk KM tinggi itu nggak bohong sih. Dia pada bagian maticnya memang mungkin sudah mulai berumur sehingga butuh perbaikan sih. Oke, yang berikutnya adalah untuk AC ya. Nah, AC ini masih dingin, nggak ada masalah. Lalu untuk kelistrikan juga semua masih aman. Cuman satu masalah yang muncul adalah pada bagian power window ya, bagian depan. Itu switchnya kadang nyala, kadang nggak. Jadi kadang-kadang dia bisa, ya kadang-kadang nggak. Tapi itu kadang-kadang aja. Dan ini masalah minor sih, yang nggak terlalu mahal. Lalu pada bagian interior, ya inilah bagian setir ya. Ini adalah bagian yang sering dipegang. Udah mulai pada grebes. Ini mungkin faktor karena pemiliknya tangannya mungkin basah ya. Tapi di sisi lain mungkin memang ini sudah faktor umur sih.
memang sudah lama dipakai mobil ini, jadi memang ya ada beberapa kekurangan. Tapi untuk interior lain seperti dashboard, semuanya ya, ini adalah sebagai info ya, ini adalah mobil yang dia parkir di garasi, tapi garasinya dia nggak ada atap, sehingga tiap hari dia kena panas dan kena hujan. Nah, untuk mobil yang dijemur tiap hari guys, ini dia punya dashboard masih bagus. Jadi untuk material, untuk R3 ini bagus bahannya, dia bahannya kuat ya. Memang dirancang di mobil dirancang di daerah tropis yang dia pikir tuh bakal panas, jadi aman. Dia nggak ada pecah-pecah pada dashboard dan juga nggak ada nggak ada melendung ya. Jadi kan kalau kawan-kawan punya Timor tuh tiba-tiba dashboardnya melendung, dia nongol. Atau kalau kawan-kawan pernah punya mungkin Aerio 2005 ya, itu dia punya dashboard suka pecah pada bagian tengah-tengahnya sehingga ganggu banget. Atau kalau kawan-kawan punya Harrier atau Camry G, sama itu masalahnya. Dia kalau kena matahari, dashboardnya suka pecah-pecah pada bagian tengah-tengah. Oke, sekarang soal kesimpulan nih guys. Ya, jadi kalau kawan-kawan ada mobil nih yang KM tinggi ya apakah diambil atau jangan, tergantung dari kawan-kawan. Jadi gini, kalau kawan-kawan dapat mobil KM tinggi tapi harganya agak murah dan sepertinya ada spare untuk perbaikan, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kalau kawan-kawan beli KM tinggi tapi dengan harga yang pol juga, nggak murah-murah amat sih, tergantung. Yang penting ini guys, penting mobil, ada mobil KM tinggi tapi terawat. Ada juga mobil yang low KM tapi orangnya jorok, nggak pernah ganti oli dan ada lubang dia hantem. Ya kadang-kadang lebih bagus yang KM tinggi tapi terawat kalau di compare sama mobil yang low KM tapi orangnya jorok guys, utama ganti oli ya. Karena kalau mobil dia suka lama ganti olinya atau telat, itu masalahnya adalah pada bagian oli, dia akan mengental. Makin sering dia telat ganti oli, dia akan mengental sehingga ujung-ujungnya akan ada endapan yang bikin oil pump itu jadi mampet, dan itu yang bikin mobil banyak trouble. Jadi karena oli nggak naik tapi orangnya nggak tahu, dia pakai aja mobil dan akhirnya mesinnya rusak dan harus turun mesin. Oke guys, jadi intinya kalau kawan-kawan beli mobil dengan KM tinggi itu harus siapin uang lebih untuk perbaikan ya. Karena nggak bohong sih, untuk KM tinggi itu berarti kan mobil udah kerja lebih keras, yang artinya banyak spare part yang mesti diremajakan. Nanti repotnya kalau kawan-kawan beli mobil yang KM tinggi dan nggak ada uang lebih, nanti pas ada kerusakan ya bakalan pusing kan. Tapi guys, untuk R3 ya yang sudah KM tinggi ini, so far so good sih. Ini hanya ada masalah-masalah yang cenderung kecil ya, minor ya, jadi nggak besar-besar banget, hanya pada bagian-bagian power window ya, dan kaki-kaki memang dari faktor umur tuh memang masih diganti ya, karena memang dari faktor KM juga. Jadi kalau saya bilang R3 ini tergolong mobil yang kuat. Jadi kalau kawan-kawan ada R3 yang KM masih rendah, tenang aja sih, ini mobil masih sangat oke ya. Yang penting ganti olinya rutin, dan juga oli matic itu harus sesuai KM digantinya, jangan sampai melewati. Kalau itu diikutin, kayaknya si mobil ini aman-aman aja, nggak ada masalah.